Aku merasa hidup dalam neraka yang dibuat oleh masa lalu keluargaku. Setiap dinding rumah ini seperti menyimpan aib. Setiap sudutnya menyembunyikan mata yang mengintai. Dan kini, suara-suara itu tidak hanya berasal dari loteng. Mereka di mana-mana. Aku duduk di lantai, menyalakan lilin karena listrik rumah kembali mati entah kenapa. Tak ada angin. Tak ada hujan. Tapi, bangku goyang di sudut ruang tengah mulai bergerak sendiri. Cereaak. Cereaak, jangan. Jangan sekarang. Gumamku. Berbisik, menahan napas, bangku itu terus bergoyang. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi di bawahnya, aku melihat rambut panjang menjuntai, perlahan merayap ke lantai seperti air hitam yang menetes. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dari arah dapur. Waang. Waang, tidak. Tidak mungkin. Aku sendirian di rumah ini. Kataku, kutarik senter dan menuju ke dapur. Suara tangis itu makin keras, seperti berasal dari dalam lemari tua di sudut ruangan. Lemari itu, warisan nenek. Dengan tangan gemetar, kubuka perlahan. Cereaak, jangan ada apa-apa. Jangan ada. Gumamku, kosong. Tapi saat aku menutup pintu lemari, dia sudah berdiri di belakangku. Aarg! Teriakku, membalik cepat, sosok perempuan berbaju merah. Rambut menutupi wajahnya, darah mengalir dari ujung jari. Dia mengangkat tangan, menunjukku, kau, cucu pembunuhku. Ucap kuntilanak merah, suara serak berbisik. Aku mundur pelan. Tapi seolah dinding rumah berubah, aku tak bisa lari. Ruang itu memanjang. Dan cahaya lilin tiba-tiba padam. Aku sembunyi di kamar. Jendela kukunci. Lemari kudorong ke depan pintu. Tapi begitu kupejamkan mata, terdengar bunyi ketukan dari kolong tempat tidur. DUG. DUG. DUG, jangan-jangan dia di kolong. Gumamku, berbisik, dengan pelan, aku turun dari ranjang, menunduk dan menyalakan senter. Cahaya menyinari sesuatu yang tak seharusnya ada. Seorang bayi, berkulit pucat dan tubuh membiru, menangis tanpa suara. Dan di belakangnya, dua mata merah menyala di kegelapan. Dia anakku. Ujar kuntilanak merah dari kolong, bisik mendesis. Apa yang harus kulakukan? Aku cuma cucunya. Ujarku, menangis. Kau harus menebusnya. Kata kuntilanak merah, mendekat pelan. Aku tidak tahu lagi kapan terakhir kali aku tidur dengan tenang. Bahkan tidur bukan lagi tempat untuk beristirahat, tapi lubang masuk menuju sesuatu yang lebih gelap dari kenyataan. Malam itu, aku tertidur karena kelelahan. Tapi aku langsung terbangun dalam mimpiku sendiri. Atau, mungkin bukan mimpi, aku berdiri di dalam rumah yang sama. Tapi semuanya berbeda. Dinding rumah penuh darah. Lantainya lengket. Tirai merah menggantung di tiap jendela. Dan di seluruh dinding, tertulis satu nama dalam ukiran kuku. Laksmi. Laksmi. Laksmi,
Apa ini? Kenapa seperti neraka? Gumamku, terengah-engah, langkah kakiku lengket oleh cairan merah. Di balik setiap pintu, aku melihat wajah-wajah tanpa mata. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak kupahami. Tapi satu kalimat terus terdengar jelas. Waktumu hampir habis, lorong merah. Aku berjalan menyusuri lorong panjang yang tak berujung. Di dinding-dindingnya, terdapat bingkai foto, bukan keluargaku, tapi foto bayi-bayi. Semua pucat, semua tak bernyawa. Tiba-tiba, lantai di bawahku berubah menjadi lumpur darah, dan tangan-tangan pucat mulai menarik kakiku ke bawah. Lepaskan! Teriakku, berjuang. Aku berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Tangan-tangan itu merangkak naik, mencakar tubuhku, dan di ujung lorong, aku melihatnya. Laksmi, kini wajahnya terlihat sepenuhnya. Separuh rusak, separuh cantik. Mata kirinya hilang. Mulutnya sobek seperti senyum yang dipaksa. Kau harus ikut. Raihan. Biar kau rasakan apa yang aku rasakan. Ujar Laksmi, berbisik di kejauhan. Ia mulai merangkak cepat ke arahku. Rambutnya menyeret lantai, darah mengalir dari mulutnya. Aku lari, tapi tiap kali berbalik. Lorong rumah itu makin panjang dan berubah bentuk menjadi labirin berdarah. Akhirnya aku sampai di satu ruangan. Gelap. Sunyi, di tengahnya ada peti kecil. Terbuat dari kayu tua, saat kubuka. Isinya adalah tulang bayi, dan tiba-tiba, di belakangku. Laksmi berteriak, "Itu anakku." Ucap Laksmi. Menjerit, semua dinding ruangan meledak, darah menyembur ke segala arah. Suaraku hilang. Nafasku sesak. Dan terakhir yang kudengar sebelum segalanya gelap, kau harus menebus dosa darah ini. Raihan, aku terbangun dengan peluh dingin dan noda darah di baju tidurku. Tapi yang paling membuatku tak bisa bergerak, peti kecil yang kulihat dalam mimpi. Kini ada di ujung tempat tidur, masih tertutup. Masih utuh, dan bergetar pelan seperti ada sesuatu di dalamnya. Hari itu, aku duduk di depan peti kayu kecil, yang muncul entah dari mana setelah mimpi mengerikan semalam. Kupandangi lama. Tak berani menyentuh. Tapi aku tahu. Isinya bukan sekadar kayu dan besi. Di dalamnya, ada sesuatu yang membuat udara di rumah ini semakin sesak. Dendam, aku kembali menemui Bu Rati. Kukisahkan tentang mimpi, tentang peti, tentang Laksmi, Raihan. Kalau itu memang tulang bayi Laksmi, maka rumahmu bukan hanya dihantui. Rumahmu telah berubah jadi kuburan hidup. Kata Bu Rati, ketakutan, saya mau akhiri semua ini, Bu. Saya mau minta maaf. Saya mau kasih sesajen. Saya cuma mau damai. Jawabku, malam itu, aku ikuti saran Bu Rati. Kusiapkan sesajen, bunga 7 rupa, air bunga, nasi putih, rokok kretek, dan sepasang lilin. Kupasang semuanya di ruang tengah, di bawah tangga, dekat tempat yang diyakini jadi lokasi terkuburnya Laksmi. Saya minta maaf atas semua dosa yang dilakukan kakek saya. Saya bukan dia.
Tapi saya di sini untuk menebus. Tolong. Tenanglah. Lepaskan dendammu. Ucapku, menunduk. Sesajen sudah disusun. Lilin menyala. Untuk sejenak, rumah terasa tenang. Tak ada suara. Tapi saat aku berbalik, cermin besar di ruang tengah mulai bergetar sendiri. Dan dari baliknya, darah mengalir keluar. Suara jeritan wanita meledak dari dalam cermin. Aku tidak mau maaf. Cermin pecah. Serpihannya melayang di udara lalu menghantam dinding satu persatu. Darah meleleh dari plafon. Cahaya lilin padam sendiri. Dan semua bunga sesajen tiba-tiba layu dan menghitam dalam hitungan detik. Laksmi. Laksmi. Cukup. Teriakku, mundur ketakutan. Tiba-tiba, salah satu dinding rumah retak terbuka seperti disobek dari dalam. Dari balik celah itu, wajah Laksmi muncul, dengan mata merah menyala dan mulut penuh taring. Mereka ambil anakku. Mereka bakar dia hidup-hidup. Ujar Laksmi, menjerit marah. Teriakannya menggema. Seluruh rumah bergetar, semua lampu pecah. Semua pintu terkunci, dan dari balik lantai kayu, tangan-tangan bayi mungil muncul, mencakar dan menyeret karpet. Saya nggak tahu, saya minta maaf. Ucapku, jatuh terduduk, menangis. Laksmi muncul di hadapanku, rambutnya menjuntai seperti tali neraka. Dia menatapku. Mata penuh luka, tapi bukan luka fisik, luka kehilangan. Kau tidak bisa meminta maaf pada luka yang tidak pernah diakui. Ujar Laksmi. Pelan, napas terputus-putus. Setelah kegagalan sesajen semalam, aku tahu satu hal pasti. Laksmi tidak mau damai. Dia tak butuh bunga atau doa. Dia butuh balas dendam, dan rumah ini kini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah panggung kemarahannya. Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Wajah yang pucat, lelah, dan penuh goresan. Keringat dingin membasahi pelipis, tapi yang lebih membuatku takut, aku merasa aku bukan lagi diriku. Tiba-tiba terdengar suara tetesan air, tapi bukan dari keran. Tok, tok, bukan, ini bukan suara air. Gumamku. Berbisik, kutolehkan kepala ke arah bak mandi. Airnya berubah keruh, perlahan-lahan berubah merah, darah, gelembung muncul dari permukaan air, seperti ada yang mendidih dari dalam. Blok, blok, blok. Jangan muncul. Jangan muncul. Gumamku. Mundur pelan, air berdarah mendidih, dan dari tengahnya muncul sepasang tangan pucat. Lambat laun, kepala Laksmi muncul dari dalam bak, rambutnya menutup wajah, darah menetes dari matanya. Rasakan tenggelam seperti anakku. Ujar Laksmi, dalam bisikan serak, dia menarikku. Tangan kurusnya mencengkeram kakiku dan menyeretku masuk. Lepaskan aku. Ucapku, berteriak. Aku berada di bawah air, tapi bukan air biasa. Air ini merah. Panas. Di dalamnya, aku melihat bayi-bayi mengambang, menatapku dengan mata putih kosong. Dan Laksmi berenang di sekitarku, seperti hiu menunggu daging segar. Dia menjerit saat dibakar. Anak itu tak sempat melihat dunia. Raihan. Ucap Laksmi,
berbisik di telinga, "Aku bukan kakek saya." Teriakku, berusaha naik ke permukaan. Aku berhasil menyentak tubuhku keluar dari bak mandi. Napasku terengah-engah. Seluruh tubuh gemetar. Tapi kamar mandi kini berantakan, kaca pecah, air mengalir merah ke lantai, dan di cermin, ada tulisan dari darah. Darah harus dibayar dengan darah. Kalau ini caranya, aku akan bongkar semuanya. Aku akan gali dosanya. Ucapku, pingsan pelan sambil berbisik, aku tak punya banyak pilihan. Setelah peristiwa kamar mandi, aku sadar, Laksmi tidak bisa ditenangkan. Ia harus dihadapi. Maka dengan sisa keberanian, aku datangi Kiai Mahfud. Seorang dukun sepuh dari desa sebelah yang dikenal bisa mengusir penghuni lama. Kiai Mahfud datang dengan bungkusan kain kafan, kendi air doa, dan mata tajam yang seolah bisa melihat menembus dinding rumahku. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini makam. Dan arwah di sini bukan jin biasa. Dia manusia. Dikhianati. Dibantai. Kata Kiai Mahfud, serius, pelan, kalau bisa, tolong bebaskan dia. Dan saya. Ujarku, kau harus siap. Kalau dia menolak pergi, tubuhmu mungkin jadi gantinya. Jawab Kiai Mahfud, menatap tajam di sisi lain. Jam 10 malam. Semua lampu rumah dimatikan, kami duduk bersila di ruang tengah. Kiai Mahfud menyalakan kemenyan dan mengguratkan simbol-simbol di lantai. Bismillah. Yang tak terlihat, kembalilah ke tempatmu. Yang dendamnya belum terhapus, bebaskanlah. Atau hadapi api doa ini. Ucap Kiai Mahfud. Membaca mantra, asap menebal. Udara membeku. Tiba-tiba kendi air doa meledak sendiri. Airnya menyembur ke dinding, membentuk wajah. Wajah Laksmi, dia menolak. Dia murka. Kata Kiai Mahfud, memicingkan mata, angin kencang menyapu ruangan, seluruh lilin padam serempak. Wus! Kiai! Ufab Kureihan berteriak, dari langit-langit, darah menetes seperti hujan. Rambut panjang menjuntai turun seperti tali neraka. Laksmi turun dari langit-langit, melayang perlahan. Wajahnya kini terbakar, matanya hitam pekat penuh bara. Kau mau usir aku? Di rumahku sendiri. Ucap Laksmi, berteriak melengking. Kiai Mahfud melempar garam dan mantra, tapi Laksmi menjerit, dan tubuh Kiai tiba-tiba terangkat ke langit-langit lalu dibanting keras. Brak! Kiai! Kiai! Ucapku, menjerit, darah mengucur dari kepala Kiai Mahfud. Tubuhnya gemetar, lalu diam di tangannya. Segumpal rambut panjang menggulung sendiri, seperti hidup. Rambut Laksmi, Laksmi kini menghadapku. Perlahan mendekat, dan senyumnya kembali muncul, panjang dan bengkok. Tak ada yang bisa usirku. Raihan. Karena yang harus pergi adalah kau. Ucap Laksmi, berbisik, bersambung ke part terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.